Halo Pioneers, selamat datang di Podcast Ngopi. Podcast Ngopi adalah ngobrol bareng Pion Clinician. Pada Podcast Ngopi ini kita akan ngobrol banyak mengenai informasi kesehatan mental dan ilmu psikologi bersama dengan ahli dari Pion Clinician dan juga public figure. Saya di sini Laurentius Sandi Witarso, MPSI Psikolog, akan menjadi host dalam podcast Ngopi pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu do you have the green flags? Gitu ya. Dan tentu saya tidak sendiri untuk membahas topik ini. Saya akan bersama dengan Mbak Rebecca Pinaima, MPSI Psikolog, sebagai narasumber pada hari ini. Oke, sebelum kita akan mulai gitu ya, kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita, yaitu Rebecca Pinaima atau biasa dipanggil dengan Becky. Becky ini adalah seorang psikolog klinis yang sudah berpraktek di Pion Clinician selama 7 tahun. Sudah lumayan lama juga, tentu ada banyak pengalaman, ada banyak hal-hal yang bisa didapatkan dari prakteknya. Dan beliau ini memiliki ketertarikan pada isu relasi dan percintaan, pernikahan beserta dengan keluarga. Halo Becky. Halo Sandi. Ya, oke. Hari ini kita akan banyak membahas mengenai do you have the green flags ya Becky ya? Ya, Apa sih itu, mungkin bisa dikasih kisi-kisinya kepada para pionis nih? Yes, siap. Thank you. Jadi kita akan bahas green flags, seru banget. Jadi green flags pada dasarnya adalah karakter atau tanda dari hubungan yang sehat. Jadi biasanya kalau kita nonton film terus kita suka nih sama karakternya, biasa tuh komennya, wah ini green flag banget. Green flag pokoknya banget. kayak gitu. Lagi populer nih ya kalau nonton film, green flag banget nih Green flag gitu. banget. Oke. Jadi itu terkait dengan sesuatu hal yang dalam relasi dan itu mengarah yang sifatnya sehat gitu ya, dan mengarah yang positif ya. Yes. Oke. Terima kasih Becky untuk gambarannya. Sekarang kita akan mulai masuk ya Becky ya, terkait dengan apa sih green flag gitu ya, dan kenapa sih kita penting membahas itu, dan bagaimana mungkin beberapa tips dan trik yang bisa nanti diterapkan oleh para pionis atau para pendengar podcast Ngopi pada hari ini gitu ya. Becky, sebenarnya kalau tadi Becky kan udah menyebutkan bahwa green flags itu adalah terkait dengan relasi romantis yang sehat. Sebenarnya apa sih itu relasi romantis yang sehat? Nah, oke. Jadi relasi sehat itu sebenarnya mungkin aku akan pakai 2 angle gitu. Angle yang pertama itu simpelnya adalah hubungan yang setara, adil dan aman gitu. Rasanya secure gitu ada di hubungan itu. Karena di hubungan itu tidak ada yang lebih punya kuasa dibanding yang lain. Makanya terasa kesetaraannya. Kalau angle yang satu lagi itu adalah menurut teori segitiga cinta Sternberg. Oke, segitiga cinta Sternberg. Seperti apa itu? Itu ceritanya ada 3 komponen yang mendukung cinta yang sehat, yaitu aspek passion, atau itu adalah gairah, hasrat, dorongan fisiologis. Kemudian ada intimacy itu perasaan akrab, hangat, dekat, kayak gitu. Dan kemudian ada komitmen, di mana itu adalah keputusan yang secara sadar diambil untuk terus bersama-sama di hubungan itu. Jadi hubungan sehat itu ya ketiganya berimbang dan memadai. Betul banget. Ada pertama tadi ada kesetaraan, terus kemudian ada juga segitiga cinta menurut teorinya Sternberg gitu ya. Dan itu perlu harmonis mungkin ya, atau saling berkaitan satu sama lain. Betul. Yang itu akan membuat hubungan atau dinamika dalam relasi romantis itu makin sehat gitu ya. Nah, cuma dalam relasi romantis yang sehat itu kan juga ada boundaries ya. Oh iya, benar banget. Apa itu sebenarnya boundaries? Oke, jadi ibaratnya gini sih, tadi kan ada anggaplah 3 komponen tadi ya. Nah, si boundaries, healthy boundaries itu yang membantu supaya ketiganya itu berimbang gitu. Dan sebenarnya kalau disebut secara intisari, boundaries itu adalah batasan yang menjadi guideline atau panduan buat kita untuk menjaga atau melindungi kesejahteraan diri seseorang gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya punya boundaries,
kita bisa memastikan bahwa kita tuh tidak mengalami yang namanya rasa terancam. Boundaries itu bikin kita tahu kapasitas dan batas yang membuat kita merasa tetap aman tuh semana gitu. Makanya ada macam-macam tuh Sandi Ya, ada boundaries macam-macam itu. boundaries ya. Karena itu adalah batasan yang membuat kita merasa lebih aman sebenarnya gitu ya. Tadi Becky juga mengatakan bahwa sebenarnya boundaries itu ada berbagai macam bentuk. Itu ada apa saja ya? Oke, jadi beberapa contoh ya. Jadi kategorinya tuh ada boundaries secara fisik. Ya sesimpel ketika kita ketemu sama orang baru, pasti kan kita menjaga fisik untuk tidak sampai terlalu over ya. Betul, jangan sampai terlalu melakukan hal-hal yang menyentuh kemudian dianggap itu tidak nyaman, contohnya gitu. Tapi yang lain-lain juga ada boundaries, jadi misalnya emosi, boundaries emosional, jadi itu membuat kita merasa tidak tertekan ya secara emosional oleh orang lain. Dan di luar itu ada juga boundaries seksual, digital, kemudian ada juga material atau finansial gitu, dan ada juga spiritual. Seperti itu. Nah, boundaries itu kan tadi Becky udah menjelaskan banyak ya, ada mulai fisik, emosional, seksual dan lain gitu ya. Ada nggak sih ini mungkin buat para pionis gitu ya, supaya bisa lebih paham, mungkin mereka ini sedang menjalin hubungan gitu ya, romantis dengan gitu. Nah, boundaries itu contohnya seperti apa sih dalam hubungan gitu ya? Oke, jadi dan ini di setiap jenjang relasinya bisa beda-beda ya. Ibaratnya bayangkan kalau di sini pioneers lagi PDKT gitu ya. Baru hari pertama ketemu kayak gitu. Kemudian itu teman kencan kita tiba-tiba minta dibayarin. Dan itu kita nggak ada kesepakatan kayak gitu, kayak ini kamu yang bayarin ya gitu. Sebenarnya itu sudah cukup menunjukkan adanya pelanggaran. Boundaries finansial kayak gitu. Kan lain ceritanya ya kalau ada penawaran terlebih dahulu, ini kita split bill atau mau gimana, misalnya kayak gitu. Ini kan langsung sebagai sebuah bentuk violation gitu. Itu contohnya sih. Mau contoh lagi? Boleh. Selain yang finansial, kan ada fisik, ada digital. Oh ya, mungkin digital menarik juga nih. Digital. Nah ini juga nih, makanya kalau online dating tuh ya, berhati-hati untuk tidak terlalu memberikan data diri kita, apalagi kalau kita belum percaya-percaya amat nih sama seorang orang baru ini, tanda kutip gebetan gitu ya. Karena jangan-jangan yang kita sampaikan itu bisa disalahgunakan, sehingga kemudian ada exposure dari data-data digital itu ke misalnya internet gitu, dan kemudian data-data itu dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. Ya, boundaries itu akan ngebantu kita untuk menjaga itu, jangan terlalu mudah untuk memberikan itu. Kemudian saya jadi merefleksikan diri nih dari penjelasan Becky gitu ya. Sejauh mana boundaries saya gitu ya kan. Terkadang ada ini ya, kalau dalam hubungan pasangan itu kan saling bertukar informasi, media sosial, bahkan sampai yang paling privasi misalkan terkait dengan rekening bank. Benar banget. Ya, itu bisa masuk ke pelanggaran digital juga ya, kalau misalkan ternyata ini ya. Makanya penting ya para pionis jika ada status hubungan perlu ada menunjukkan boundaries gitu ya, karena itu penting. Kalaupun ternyata dari salah satu pasangan gitu ya ada yang tiba-tiba tidak ada kesepakatan, dia tiba-tiba langsung main peluk gitu ya, misalkan main peluk gitu ya, atau tiba-tiba dia langsung mengendalikan akun media sosial kita tanpa ada kesepakatan sebelumnya, bisa dianggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Dan kalau sebuah pelanggaran itu artinya tidak boundariesnya itu jadi lemah, dan itu mungkin akan berpotensi dengan yang namanya hubungan yang tidak sehat juga gitu ya. Makanya perlu ada boundaries gitu ya dalam hubungan untuk bisa lebih menjaga hubungan menjadi makin sehat gitu ya. Setuju. Nah, kalau di media sosial atau di dunia yang sekarang umum gitu ya, itu kan ada istilah yang sangat populer itu dengan toxic relationship gitu ya, toxic relationship. Tapi itu di podcast yang lain gitu ya. Sudah podcast yang lain. Tapi di sini kita fokusnya adalah ke hubungan yang green flag gitu ya, yang lebih green. Green itu lebih subur, lebih sehat gitu ya, gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan jika kita itu ada hubungan yang sehat dengan pasangan kita? Wah ini bisa kemana-mana nih Sandi, karena banyak banget manfaat yang bisa diperoleh oleh teman-teman pioneers kalau misalkan menjalankan hubungan yang sehat. Dan sebenarnya itu bahkan bisa dimulai dari ketika kita menjadi green flag itu sendiri gitu. Karena mungkin orang-orang
fokusnya ke nyari sosok yang Iya, green flag, tapi iya. kan diri sendiri juga berpotensi, Berpotensi, gitu. iya. Dan manfaatnya adalah sudah pasti akan ada semakin mengenal diri sendiri, jadi self awareness. Dan ketika kita semakin kenal diri kita, itu tadi kita bisa tahu cara merawat diri kita, self care, self love gitu. Kita bisa tahu boundaries yang sehat buat kita. Dan itu timbal balik, jadi kita nggak cuman ya udah saya tahu diri saya, tapi bisa juga saya jadi tahu bagaimana sosok si gebetan atau partner kita gitu. Jadi kita juga jadi semakin memahami, dan ketika hubungan sehat itu terus berjalan, itu akan terlihat di komunikasinya efektif, hubungannya saling percaya, kemudian jadinya ketika ada masalah, mereka lebih kokoh untuk menghadapi masalah-masalah itu, karena hubungan itu kan terasa berharga ya. Betul. Jadi mereka akan mau memperjuangkan hubungan itu, jadi lebih tahan banting lah hubungannya. Jadi nggak hanya kita mengandalkan pasangan kita gitu ya untuk green flag. Aku pengen cari pasangan green flag dong gitu ya, biar hubungannya lebih positif. Padahal sebenarnya green flag bisa dimulai dari diri kita gitu ya. Dan gabut. Gitu ya. Jadi karena ini kan namanya pasangan gitu ya. Pasangan nggak hanya satu saja tapi dua orang yang gitu ya, berdua. Nah, lalu sebenarnya green flags itu apa sih? Green flags dan mungkin apa saja tanda-tanda dalam hubungan itu green flags? Ada green flags ya. Jadi tadi kalau pakai keywords, green flags itu diciri-cirikan oleh karakter atau traits, tapi bisa juga action. Ada action Jadi juga. kadang ada sebuah tindakan yang mungkin buat kita, ya ampun dia menghargai orang lainnya, green flag kayak gitu. Wah, dia ketika berbuat salah, dia tidak sungkan loh minta maaf, green flag. Jadi bayangin checklist gitu ya. Ini checklist tuh bisa banyak banget, yang tadi ditanya oleh Sandi, indikator ya. Indikator ya. Karena ini banyak banget, mungkin aku akan coba rangkum yang cukup populer ya kali ya, yang maksudnya populer. Banyak nih yang cari pasangan yang kayak gini, kayak gitu ya. Jadi pada dasarnya ya tadi ya self awareness. Jadi seseorang yang mengenal dirinya, dan ketika mengenal diri itu juga termasuk kelebihan kekuatannya, apa yang disukai dan tidak disukai, kemudian apa yang menjadi nilai-nilainya. Nah, self awareness, seberapa seseorang mengenal diri itu penting banget. Salah satu dasar dari apakah dia adalah green flag atau tidak sebagai sosok ya. Menyadari diri. Betul, dan kemudian itu akan beranjak ke sejumlah kemampuan atau keterampilan berelasi. Nah, keterampilan berelasi ini ya San, itu tuh kayak ada yang sifatnya basic ya, menghargai orang lain, saling respect. Dan saling respect itu tuh bisa cukup berkaitan dengan apakah kita menghormati boundaries atau tidak, misalnya gitu. Kalau yang agak mirip seperti itu, seperti empati, caring, perhatian ya. Kemudian mau untuk memahami, ngasih pengertian, itu juga green flag. Itu juga green flag bayangin ya. Kan kalau kita, selain kita kenal diri kita kenal orang lain, rasanya gimana sih kalau dimengerti balik? Kayak gitu loh, kayak pengertian banget nih orang gitu. Itu green flag green ya. flag, kayak gitu. Ada lagi lanjut nggak nih? Boleh. Lanjut ya. Jadi itu tadi. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya mungkin banyak sekali menjadi keluhan ketika itu tidak ada, hubungan itu jadi terasa tidak aman. Contoh adalah komitmen. Hubungan itu ada trust-nya, rasa saling percaya, kemudian hubungan itu terbuka dan ya jujur gitu. Jadi open minded iya, honesty-nya iya. Gitu. Sehingga komunikasinya efektif. Gitu. Ya, dan itu ya tanda-tanda green flag tentu akan terlihat dari dua pasangan itu ya, bahwa muncul komitmen, saling menjaga perasaan satu sama lain juga, saling jujur juga gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk dari green flag itu sendiri ya. Betul. Nah, kurang lebih kayak gitu. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk ke lebih dalam lagi gitu ya, mengenai green flag gitu ya, atau terutama dalam konteks berelasi gitu ya, dalam konteks romantis. Nah, dalam membangun relasi yang sehat itu kan membutuhkan suatu adaptasi gitu ya. Sedangkan adaptasi itu kan setiap orang tentu akan punya kemampuan yang berbeda satu sama lain gitu ya. Nah, ketika ini akan masuk ke relasi yang sehat gitu ya, atau green flag tadi itu, sebenarnya apa saja hal yang perlu kita adaptasi sih? Gitu. Itu penting banget lagi pertanyaannya, karena kalau aku menjawab pertanyaan itu, pertamanya adalah ekspektasi. Manajemen ekspektasi. Itu perlu banget beradaptasi di situ. Karena ekspektasi itu sendiri sebetulnya kan adalah bagaimana kita bisa
mengutarakan ya yang menjadi Ya. kebutuhan dan apa yang menjadi kekhawatiran kita dalam menjalani hidup ini kita sampaikan. Apakah orang ini bisa satu mengenali, jadi kenali ekspektasi yang ada, kedua bisa kelola. Jadi mengelola ekspektasi itu melihat ini masuk akal nggak ya, sehat nggak ya, saya minta ini dari orang lain. Dan yang terakhir adalah kompromi, Kak, yang ketiga. Jadi kenali, kelola dan kompromi. Kompromi yang dimaksud bagaimana? Di kompromi itu kan pada akhir kita akan melihat kita bukan manusia yang sama persis ya dengan orang lain. Jadi pada dasarnya di saat itu kita akan perlu tahu, oke, sejauh mana kita mau ketemu di tengah. Nah, proses adaptasi adalah hal-hal yang buat kita sangat penting dan kita nggak mau nih mengalahkan ini. Ibaratnya ini nilai, ini prinsip, ya kita nggak mau nyerah lah gitu ya. Kita coba perjuangin. Tetapi ada area-area lain yang mungkin sebetulnya itu negotiable. Jadi kita di situ berusaha untuk menyesuaikan, jadi adapt di situ. Kalau maunya saya terus kayak gitu kan hubungannya akan timpang ya, nggak setara. Timpang dan satu arah itu ya. Benar, gitu. Padahal ini kebutuhan dua orang loh yang mau kita jembatani, kayak gitu sih. Ini tantangan sebenarnya karena hubungan romantis itu dua orang, dua kepala gitu ya. Satu kepala isinya A, satu kepala isinya B gitu kan. Makanya tadi dalam hubungan romantis untuk mengarah ke green flag gitu ya perlu ada yang namanya kompromi juga gitu ya, kenali, kelola dan juga kompromi gitu ya. Nah, dalam membangun hubungan-hubungan seperti itu kan tadi ada lagi nggak hal yang kita perlu adaptasi lagi nih gitu selain Ya, nah jadi ini ada satu lagi teori yang adopsinya dari John Gottman Institute. Jadi salah satu kunci hubungan yang sukses itu adalah pasangan yang keduanya tuh mengetahui visi dari hubungan tersebut mau dibawa kemana, pertanyaan gaulnya gitu kayak kan. lagu ya itu. Bener, visi kan perlu tujuan. Kemudian ada juga values atau nilai tadi atau prinsip gitu. Jadi hubungan ini tuh mau diwarnai oleh nilai-nilai apa sih gitu. Dan itu kan contohnya misalnya tadi saling menghargai kah, atau nilainya kekeluargaan, atau nilai pekerja keras, mungkin beda-beda ya tiap couple gitu. Tapi ada juga habits atau kebiasaan. Jadi kalau habits artinya kita akan coba beradaptasi dengan gaya hidupnya si partner, atau mungkin dia punya preferensi dan kebiasaan kecil-kecil yang kadang kita nggak selalu setuju nih sama kebiasaan-kebiasaan kecil partner ini. Tapi kan kita mau coba adjust tadi ya. Jadi kita coba lihat apakah kita bisa mengadopsi gitu. Kalau tetap punya partner yang contoh nih ya, punya partner yang hobi olahraga gitu, terus kita mager, kan mau tidak mau kita menimbang ya, kayaknya kalau kita mau cukup mengadopsi nilai olahraga ini, bisa deh sesekali kalau di olahraga tiap hari kita seminggu sekali lah. Jadi mengadopsi habit-habit itu sehingga tercipta yang disebut couple ritual. Saya jadi terpikir nih ya, gitu ya. Refleksi lagi. Boleh. Bisa. Misalkan pasangan berbeda, secara kebiasaan berbeda gitu ya. Satunya tadi ya, misalkan satunya suka olahraga gitu ya, satunya mager di rumah. Olahraga juga tapi makan, olahraga mulut. Sama tangan, main medsos, gitu. Kan tentu beda gitu ya. Bagaimana kemudian itu bisa beradaptasi gitu ya? Ya sebenarnya sama sih, biasanya perlu duduk bareng dan bertanya visi. Kita mau jadi pasangan yang kayak apa ya gitu kan? Kamu merasa nggak bahwa nilai-nilai kesehatan dan produktivitas itu penting? Karena kalau ternyata tujuannya iya juga sih penting, baru kita bisa ngajak untuk kalau gitu kebiasaan apa yang bisa menunjang visi dan nilai itu ya. Olahraga mungkin, boleh. Tapi selain olahraga, mungkin ada yang lain juga. Jadi nggak hanya menutup pada harus olahraga atau tidak olahraga gitu. Mungkin ada alternatif. Ada alternatif lain yang mungkin itu sebenarnya bisa dieksplor juga ya. Karena pasangan jangan terlalu terpaku dengan aku pengennya A, aku pengennya B, nggak ketemu gitu ya. Ternyata mungkin C bisa menjadi alternatif yang bisa untuk bersama gitu ya. Nah, itu kan beberapa adaptasi ya untuk bisa mengarah ke hubungan yang green flag gitu ya. Dan tadi Becky sempat mention gitu ya bahwa dari pertanyaan saya gitu ya, kalau misalkan ada keinginan yang berbeda, itu bagaimana? Becky kemudian menjawab bahwa ya duduk bareng gitu ya, bahas kira-kira
kita tuh mau jadi keluarga seperti apa, mau dibawa hubungan ini mau kemana gitu kan gitu ya. Nah tentu di situ ada unsur yang namanya komunikasi. Betul. Ya komunikasi terbuka gitu ya. Nah Yes. terkait dengan komunikasi dalam hubungan yang sehat itu idealnya atau baiknya itu yang seperti apa sih Becky? Oke. Mm-mm. So, kalau komunikasi itu kan pada dasarnya adalah salah satu metode untuk bisa mendapatkan si mutual understanding tadi. Ya. Tapi ini juga salah satu hal yang menarik. Untuk bisa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, perlu kemampuan mendengarkan yang baik. Kemampuan mendengarkan yang Mendengar baik. aktif namanya. Iya. Jadi ketika kita mendengar aktif, kita betul-betul memposisikan diri adalah saya kurang tahu, saya mau jadi lebih tahu. Nah, kalau mau lebih tahu, lebih dengerin dong. Bukan lebih ke ngomongnya gitu. Iya. Jadi ketika kita mendengar aktif, kita hadir secara utuh, kita mencoba menampung apa yang pasangan kita bilang, dan ketika pasangan kita bilang sesuatu yang kita nggak terlalu setuju pun, Iya. kita akan bertanya kayak, boleh bantu saya mengerti nggak kenapa itu penting buat kamu? Nah, di situ kita menggunakan komunikasi asertif. Komunikasi asertif. Oke. Jadi bukan bisa lebih memahami Bisa gitu lebih ya. memahami. Jadi kalau misalkan ya ini tantangan juga ya Benar. untuk pionis juga mungkin yang sedang memiliki hubungan. Kita belajar untuk bisa mendengarkan secara aktif. Jadi nggak hanya mendengar si A bilang ini gitu ya, si B bilang ini gitu ya. Tapi itu hanya lewat biasanya kayak gitu kan, hanya sambil lalu aja. Betul. Tapi dengan adanya komunikasi aktif, dengan asertif gitu ya, kita mencoba untuk duduk bersama gitu ya, membahas kenapa sih penting gitu ya untuk itu gitu ya. Jadi saya pikir itu nanti akan menimbulkan saling paham gitu ya antara satu sama lain gitu ya, Betul. antar pasangan, karena memang tadi itu ini konteksnya adalah relasi gitu ya, tentu harus saling menjalin. Kita nggak bisa baca pikiran ya. Betul, kita Jangan bukan lupa. cenayang. Betul. Ya, Oke. Terus apakah ada lagi terkait dengan komunikasi yang sehat tuh bagaimana gitu? Betul. Jadi sebetulnya di dalam berkomunikasi yang sehat itu kita juga perlu memahami kalau komunikasi itu ada komponennya gitu. Misalnya kayak kita tahu konten yang kita sampaikan atau kita tahu cara menyampaikannya. Karena kan ada yang komunikasi tertulis secara verbal, ada yang nggak senang sama cara komunikasi tertulisnya pasangannya, tapi lebih senang ngobrol langsung kayak gitu. Maka orang-orang yang kemudian harus menjalani hubungan seperti LDR, iya. komunikasi menjadi tantangan. Saya nggak banget itu LDR, nggak kuat. Baiklah, Iya. gitu ya. Jadi, tapi itu kan, itu challenge-nya gitu. Itu challenge. Dan ternyata memahami komponen-komponen komunikasi itu bisa ngebantu kita. Karena tadi selain yang udah aku sebutin, ada juga masalah timing komunikasinya gitu. Apakah kita sudah cukup mempertimbangkan atau istilahnya thoughtful ya, ketika kita berkomunikasi, kita mempertimbangkan itu. Kayak gitu sih. Oke. Ya. Jadi saya jadi semakin mengerti gitu ya bahwa dalam komunikasi itu sangat penting gitu ya, dan jangan diabaikan. Karena gini, salah satu tantangan yang saya coba lihat gitu ya, ada juga yang kalau konflik mereka justru diem-dieman. Bener banget. Orang menyebutnya atau orang-orang cara bahasa populernya adalah silent treatment. Silent treatment. Bener banget. Jadi ada konflik antar pasangan, mungkin tidak ada keinginan ya untuk mendiskusikan secara bersama, ya akhirnya dipendam masing-masing dan mereka memutuskan untuk kita jangan kontak-kontak. Lolo gue kasar gitu kan. Iya, lolo gue gitu ya. Iya. Itu ya memang tidak mendukung green flag itu sendiri ya sebenarnya ya. Karena mau menyambung tadi yang dibilang sama Sandi, silent treatment itu termasuk salah satu contoh dari stonewalling istilahnya. Stonewalling, oke, gimana itu proses kita cut off seseorang, shutting down, kayak kita nggak mau berurusan, berinteraksi dengan seseorang, ngeblok, pernah nggak sih dengar kasus marah ngeblok, nanti unblock lagi, marah lagi ngeblok lagi, unblock lagi kayak gitu. Tapi stonewalling itu sebetulnya bisa diganti dengan yang namanya self-soothing. Jadi ketika kita minta waktu, time out gitu, itu tuh kita bukan ngeblok atau stonewalling, tapi kita kayaknya aku nggak bisa lanjutin komunikasi ini karena lagi emosional misalnya gitu. Boleh nggak kita time out, kita ambil waktu 1 jam untuk masing-masing, nanti kita coba bahas lagi permasalahan yang tadi. Jadi sebenarnya itu juga salah satu skill yang penting tuh, untuk tahu kapan kita perlu bilang cukup,
kayaknya ini nggak kondusif. Iya, Yuk iya, kita iya. self-soothing. Self-soothing. Jadi bukan oke. kayak, oh ya udah kita diem terus kayak, oke nggak usah ngomong. Tapi selama nggak ngomong itu marah terus. Iya, 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 iya. Jangan butuh, gitu. ya butuh waktu sebenarnya, Betul, dan itu perlu betul. dikomunikasikan juga. Ya itu tantangan juga para Ah. pionis gitu. Tantangannya lebih ke begini, pasangan itu kan ada 2 orang gitu ya. Ketika ada konflik gitu ya, kemudian mereka memutuskan untuk saling berdiam satu sama lain gitu ya. Nah, cuma tantangannya adalah siapa yang bisa memulai. Betul, bener banget gitu. Itu gimana cara menumbuhkan komunikasi supaya bisa green flag tadi itu? Betul. Jadi ada salah satu contoh dari komunikasi asertif, namanya iMessage. iMessage, oke, iMessage. oke. Jadi iMessage itu adalah daripada kita mengeluarkan statement atau kalimat-kalimat yang terkesan asumtif dan menuduh kamu Oke. tuh Iya. diikuti kata-kata yang tidak sehat gitu ya. Kita akan ngomong sebaliknya, fokus ke diri sendiri. Oke. Aku kecewa karena tadi, yang disampaikan itu adalah kejadiannya, bukan asumsinya. Aku Berarti kecewa. fakta yang benar disampaikan, banget. bukan asumsi. Ya, ya. Dan kita ikuti itu dengan apa yang sebenarnya menjadi harapan kita. Contoh ya, gitu. Aku kecewa ketika tahu kita tidak jadi ketemu untuk nonton film misalnya kayak Iya, gitu iya. ya. Karena mungkin harapannya apa ya? Harapannya adalah tadi bisa spend time sebelum kita 2 minggu nih nggak ketemu kan, gitu. Ya, ya, Tapi boleh tahu gak gitu apa yang terjadi. Jadi sebenarnya bukan sekedar cuma nyampein apa yang kita rasain, tapi kita berusaha memahami. memahami juga. Apa sih yang membuat itu seperti ini, boleh dijelasin lagi nggak gitu. Harapanku, terus ditutup dengan harapanku kita bisa mencari alternatif untuk gantinya yang batal ini. Tapi ya ada terima kasih karena Iya. kamu mau dengerin aku tadi gitu. Jadi Oke. formulanya kurang lebih kayak gitu sih Formulanya iMessage ya adalah sampaikan apa yang dirasakan. Betul. Dan itu fakta ya. Kemudian deskripsikan juga faktanya apa dan mungkin ekspektasi. Betul. Gitu ya, apa yang disampaikan. Itu akan lebih baik dibandingkan jika misalkan pasanganku nih gitu ya, gara-gara kamu kerja semalaman gitu ya, tidur baru jam 3, harusnya pagi bisa main kemana, ternyata liburan kemana, gara-gara kamu begadang terus kita nggak bisa pergi. Bisa Itu kayak gitu. lebih ke blaming dan justru akan membuat hubungan menjadi makin rumit. Betul. Ya gitu ya. Biasanya balasannya jadi defensif. Makin defensif Betul. gitu ya. Oke, berarti sebenarnya iMessage yang dimaksud pionis gitu ya, itu bukan lebih ke menyampaikan semuanya, unek-unek semuanya, kemudian nanti menyalahkan, enggak, tentunya tidak seperti itu. Tapi iMessage di sini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan fakta, bukan asumsi ya. Bedakan antara fakta dengan asumsi. Fakta adalah sesuatu yang terjadi Dan bisa diamati. Dan bisa diamati secara langsung gitu ya, dibandingkan dengan asumsi, di mana asumsi itu kan pandangan pribadi dan itu subjektif sifatnya, belum tentu ini ya. Oke, jadi itu penting banget yang namanya komunikasi asertif ya, dalam bentuk iMessage tadi itu, gitu ya. Gitu. Nah, kita mungkin akan bisa lebih dalam lagi karena ini pembahasannya komunikasi tadi ya, green flag, komunikasi gitu ya, kemudian terkait dengan bahasa cinta gitu ya, Love language. Iya, terkait dengan love language gitu ya. Nah, love language itu sebenarnya apa sih dan seberapa penting untuk kita? Oke, jadi kalau pandanganku soal love language pada dasar itu adalah salah satu pendekatan aja untuk bisa mengekspresikan perasaan cinta atau kasih sayang ke pasangan atau ke partner kita gitu. Dan biasanya memang ada 5 ya, namanya juga 5 love language gitu ya. Yang membuatnya adalah Gary Chapman. Tetapi pada dasarnya nanti kita akan melihat penting atau tidak, karena kalau sekarang tuh dengar-dengar ada yang merasa nggak semua lagi love language-nya itu aja gitu kan. Mungkin ada kebaruan. Mungkin. Tapi kita bahas yang 5 dulu dulu gitu. ya. Jadi kan ada physical touch. Physical touch itu adalah merasa dicintai ketika mendapat sentuhan fisik. Misalnya seperti dirangkul, kalau lagi sedih dipuk
pupuk kayak gitu kan. Kemudian ada yang disebut dengan words of affirmation, atau itu adalah kata-kata pendukung yang biasanya secara verbal kita tuh senang ketika mendapat kasih sayang yang diutarakan gitu pakai kata-kata gitu. Wah, kamu hari ini keren banget tampilnya tadi gitu. Oh, kamu udah seharian kerja keras, good job kayak gitu. Jadi rasa tuh enak gitu kalau dengar kata-kata yang positif gitu. Okay. Lanjutnya. Iya, yang Nah, ketiga. yang ketiga itu adalah quality time. Jadi kalau quality time itu adalah kuncinya menjalani sebuah waktu yang berkualitas yang ada undivided attention. Kenapa undivided? Karena kita fokus. Jadi bukan quality time kita lagi gini masing HP masing-masing, misalnya kayak gitu kan. Iya, iya. Tidak terdistraksi oleh yang sesuatu di luar kita ya. Betul, betul. Kemudian yang keempat itu ada receiving gifts atau ada pemberian dan hadiah. Kadang nggak harus yang mahal gimana gitu ya. Tapi kadang misalnya kita lagi belanja terus kita kayak oh ya sekalian deh beliin pasanganku buah ini mangga nih lagi musim dia lagi suka banget gitu. Kita inget itu aja dan kita aku beliin mangga buat kamu loh. Lalu tuh di luar belanjaan biasa ya. Itu udah kayak kamu seneng banget gak sih dapet itu? Nah, kayak gitu. Nah, yang kelima ini adalah acts of service. Jadi kalau acts of service itu tuh kita kayak merasa mendapat bantuan sesuai kebutuhan. Nah, ini penting. Sesuai kebutuhan gitu. Kayak terkadang ada pasangan yang sok-sokan kasih. Bener. Gitu ya. Ternyata nggak sesuai kebutuhan. Sini aku pijitin kakinya. Padahal dia mungkin lagi bengkak kakinya gitu kan. Bener banget. Iya. Sesuai dengan kebutuhan ya. Balik lagi kalau sesuai dengan kebutuhan artinya pasangan juga harus memahami ya. Harus memahami timbul karena ada komunikasi yang terbuka itu ya. Betul. Oke, tadi ada 5 bahasa cinta atau love language. 5 bahasa cinta. Tapi tadi Becky juga sempat bilang bahwa ini kayaknya udah nggak terlalu relevan kah atau terlalu penting kah? Nah, sebenarnya bukan tidak terlalu relevan, tetapi kayaknya kalau hanya terpaku pada 5 itu dan besok nih yang cowok-cowok nih suka kayak enggak, bahasa cintaku nomor 6, pengertian. Jadi kalau pemain game jangan diganggu. Nah, itu apa ya namanya gitu kan. Tapi sebetulnya aku ingin memperkenalkan ada namanya Beats for Connection. Beats for Connection itu dari Gottman juga tadi yang udah aku sebut. Jadi katanya itu adalah salah satu bentuk kita. Beats itu kan kayak kalau di lelang barang antik, Beats itu kita coba menembak untuk aku mau barang ini kayak gitu kan. Kalau lagi lelang tuh Beats gitu. Tapi Beats ini adalah untuk mendapatkan koneksi secara emosi. Jadi contohnya kayak kita ketemu pasangan, tahu nggak aku ada cerita. Itu udah termasuk Beats. Jadi kita berusaha untuk mendapat atensi, afirmasi, perhatian pasangan supaya kita ngerasa nyambung nih. Iya. Jadi di luar dari love language ternyata ini cukup mulai menjadi hal yang orang-orang juga cari tahu gitu. Kalau lagi beats tuh apa sih kata-kata yang kita sampaikan ke pasangan? Tapi tujuannya tadi untuk merasa terkoneksi secara emosional. Jadi lebih ke kita kayak nembak secara langsung gitu ya, bahwa aku pengen cerita sesuatu misalnya, gitu ya. Boleh bantu ini nggak? Misalnya kayak boleh gitu. Bantu ini nggak? Jadi mungkin akan terasa seperti love language, cuman terkadang ada yang sifatnya kayak gini. Aku boleh nggak minta me time 2 jam aja, aku mau main game. Itu kan beats juga. Iya. Gitu. Jadi rasanya tuh jadi merasa lebih dimengerti aja sih. Ternyata kebutuhan ini kamu bisa kasih ke aku juga ya gitu. Kurang lebih gitu sih. Itu namanya Beats ya. Beats for Connection. Beats for Connection. Nah, balik lagi Becky terkait dengan Beats for Connection itu kan berarti tambahan gitu ya, bahwa ada hal di luar 5 love language tadi itu ya. Nah, kalau balik lagi terkait dengan 5 bahasa cinta itu, seberapa penting sih sebenarnya dalam hubungan relasi romantis? Jadi pentingnya love language atau beats ataupun hal-hal yang serupa itu adalah kita tuh jadi bisa menjaga yang namanya sparks atau api dalam hubungan itu. Karena pada dasar hubungan tuh akan sampai ke titik jenuh, konflik gitu.
Dan melakukan love language ini membuat kita bisa memperbaharui passion, memperbaharui intimacy. Tadi kan di Intimacy segitiga yang itu ya. di segitiga cinta tadi itu ya. Betul. Oke. Jadi rasanya kita bisa berpotensi untuk long term atau hubungannya jadi jangka panjang, Jadi jangka dan panjang. langgeng dan kokoh kayak gitu. Jadi itu lumayan menjadi salah satu indikator kesuksesan atau kepuasan berelasi ataupun kepuasan pernikahan. Ada researchnya gitu. Semacam bara api ya. Betul. Saya membayangkan bara api. Kalau udah mau padam itu artinya love language-nya mungkin juga udah jarang dilakukan gitu ya. Jadi kayak saya membayangkan pasangan yang udah malas banget gitu ya. Misalkan silent treatment 2 tahun gitu. Nggak pernah berhubungan sama sekali dan gitu ya, nggak pernah komunikasi gitu ya. Iya. Ya itu kan artinya bara apinya udah nggak ada. Bener sih. Sudah nggak ada dan ya itu hubungan yang red flag mungkin ya. Iya, kayak ada dan nggak ada gitu. Jadi kita tuh masih punya hubungan ini atau enggak kan? Jadi bertanya-tanya kayak gitu. Betul. Itu menariknya karena gini, dalam hubungan gitu ya. Hubungan itu kan juga nggak lepas dengan norma, Betul. dengan value, dengan agama gitu ya. Terkadang kan ada pasangan yang memang dia secara objektif dia nggak nyaman gitu ya, udah saling nggak nyaman gitu ya. Tapi karena ada value terkait dengan agama gitu ya, ada pandangan bahwa baiknya kalian tetap bersama dan lain gitu ya. Artinya kan itu ya jadi dalam tanda kutip mereka terpaksa dalam menjalin hubungan gitu ya. Nah, apakah mungkin berarti gitu ya salah satu cara untuk menginisiasi kembali adalah dengan mengidentifikasi 5 bahasa cinta tadi itu ya Becky ya? Betul, karena kalau kayak gitu artinya ketiadaan love language itu kan membuat tadi ya dua orang semakin tidak terkoneksi dan itu bisa berpotensi kemana-mana gitu. Maksudnya misalnya contoh deh perselingkuhan kan ya itu banyak ya marak gitu kasus perselingkuhan. Kadang banyak yang merasa bahwa akar masalahnya adalah orang ketiga. Padahal hadirnya orang ketiga justru karena tidak koneksi, tidak ada koneksinya dulu. Jadi sebenarnya cara berpikirnya adalah dengan kita punya koneksi tadi dan melakukan hal-hal yang secara aktif memelihara hubungan itu, ini keywords ya, karena kita memelihara hubungan, jadi kita merasa hubungan itu akan bermakna untuk kita perjuangkan, kita mau jaga sustainability dari hubungan itu. Iya, artinya bahasa cinta itu punya dampak yang sangat tinggi terhadap sustainability dalam hubungan kan ya. Betul. Iya, oke. Karena tadi ya Becky sempat mention juga bahwa perselingkuhan gitu ya. Kasus-kasus akhir-akhir ini kan banyak ya mengenai perselingkuhan lewat media macam-macam gitu ya. Betul. Nah, itu ternyata menurut Becky ya karena ada disconnection, kekosongan ruangan, kekosongan apa ya dalam perasaan saling berelasi gitu mungkin kosong gitu ya, hampa gitu ya. Mungkin kemudian muncul orang ketiga. Jadi memang itu ya Becky bahwa love language itu sangat punya dampak terhadap hubungan ya Becky ya. Betul ya, bisa dibilang ya tinggi sih gitu. Dan sebetulnya tadi itu kan cuman salah satu dampak negatif ya seperti itu. Tapi di luar itu juga banyak, misalnya abuse dan sebagainya itu mungkin diawali dengan kita kehilangan rasa respect dan nyambung dengan pasangan, jadi lama-lama kan nggak sabar. Nah, habis itu kita tidak lagi melakukan semua green flag tadi, malah ke nyebrang ke red flag itu gitu. Jadi memang untuk bisa memelihara si green flags dalam diri, dalam relasi, perlu secara aktif melakukan upaya pemeliharaan. Salah satunya adalah love language. Love language, gitu. oke. Itu para pionis gitu ya. Coba kalian cek dalam hubungan kalian gitu ya. Hubungannya apakah intim, dekat gitu ya. Atau kalian merasa ada jarak dengan pasangan kalian gitu ya. Jika memang merasa ada jarak dengan pasangan kalian, coba nyalakan bara api cinta. Bahasanya bara api tersebut dengan 5 bahasa cinta tadi itu gitu ya. Mungkin bisa dengan memberikan hadiah gitu ya. Mungkin bisa dengan memberikan pujian gitu ya. Mungkin bisa langsung dengan tembak langsung gitu ya. Aku butuh ini dong gitu ya. Dan gitu ya dengan beat tadi itu ya. Dan lain gitu ya. Mungkin tiba-tiba ya bukan tiba-tiba tapi tahu pasangannya suka dipeluk gitu ya, terus dia mendatangi kemudian dipeluk gitu ya. Ini berarti bahasa cinta melalui fisik gitu ya. Betul. Nah, itu akan bisa membuat pasangan menjadi lebih
oh ini ada upaya untuk meningkatkan ya, Meningkatkan kualitas meningkatkan relasi. kualitas Bener relasi banget. gitu ya, sehingga ya itu tadi, itu pentingnya dari love language ya terkait dengan bahasa itu. Nah, Ya. oke, kita sekarang akan lebih lagi gitu ya terkait dengan tadi bahasa cinta udah gitu ya, green flag udah gitu ya, indikatornya apa saja sudah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan how to gitu ya. How to nih, How to cara nih. cara bagaimana gitu ya. Ini mungkin untuk para pionis ini penting ya teman-teman ya, karena kita udah banyak mendapatkan pengetahuan gitu ya mengenai bahasa cinta seperti apa gitu ya. Indikator untuk green flag supaya hubungan makin langgeng, makin romantis seperti apa, teori-teori termasuk salah satunya dari teori segitiga cinta dari Steinberg juga udah disampaikan gitu ya. Nah, sekarang praktisnya gitu ya, tips praktisnya atau cara yang bisa kita lakukan itu apa gitu ya. Apalagi mungkin gini pertanyaannya, bagaimana kemudian cara kita bisa mempertahankan hubungan gitu ya supaya tetap pada jalur green flag tadi itu. Betul. Jadi itu penting banget dan itu kayaknya intinya gitu. Itu ya. Bahwa hubungan itu seperti banyak hal di hidup ini butuh maintenance. Oke. Dan sudah pasti yang akan aku sarankan buat pionir sekalian adalah relationship check up. Jadi kalau relationship check up, ya kita ada ya medical check up gitu. Tapi itu Iya, fisik. iya. Tapi ini adalah kondisi kesehatan relasi. Seberapa sehat, seberapa memuaskan, seberapa berhargakah relasi itu di mata kita. Dan sebenarnya kalau misalkan ditanya emang harus sesering apa, menurut aku it's like sebulan sekali deep talk untuk sharing gitu. Gimana relasi kita bulan ini misalnya, apakah yang kamu lihat dan rasakan mengenai hubungan ini. Jadi kayak kita tanya bergantian nih masing-masing sharing. Kemudian bagian kedua adalah hal-hal apa yang kita suka, syukuri, atau rasa itu positif. Jadi yang bagus-bagus dari hubungan ini, dan di situ mungkin bisa jadi momen untuk ngasih tahu, wah bersyukur juga ya kita berdua masih bisa ini. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal apa yang rasanya kurang nyaman, pingin diperbaiki. Ya room of improvement lah gitu Room kan. improvement, oke. Dan kita jadi bisa menentukan, apakah kita berkenan untuk memperbaiki itu dengan cara tertentu. Nah, berarti kan kita ngomongin goals, atau apakah ada hal-hal yang rasa-rasanya kita bisa kontribusikan ke depannya supaya lebih baik. Jadi 4 komponen tadi dalam relationship check up. Oke, ada ya ternyata nggak hanya medical check up untuk ngecek itu ya darah dan ini, tapi ternyata kita dalam hubungan relasi romantis juga perlu check up juga gitu ya, perlu ngecek bagaimana terkait dengan apa mungkin pertama perasaan gitu ya, perasaannya bagaimana, kemudian ada sesuatu hal yang sudah baik kah gitu ya, ada sesuatu hal yang perlu diimprove dan target apa yang perlu ini ya perlu dicapai gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini, Becky, ada tantangan nggak sih ketika terutama ya bagi orang yang mereka itu mungkin baru awal-awal dalam menjalin relasi gitu ya, karena kan ya pada akhirnya nanti mereka akan belajar dan bisa menerapkan 4 hal ini. Kira-kira ada tantangan nggak untuk bisa menerapkan 4 hal ini? Makanya sebenarnya tadi ciri-ciri green flag salah satunya adalah self awareness ya, Self-awareness, kesadaran diri. oke. Itu bisa membantu kita untuk tahu apakah jangan-jangan ada masalah individu yang turut bercampur dengan masalah di hubungan gitu. Oke. Dan kadang kan rasanya jadi overlap ya. Mungkin Iya, kita iya. perlu membereskan itu secara sendiri, baru kita bisa bekerja sama atau kolaborasi lah dengan pasangan kita lebih baik kayak gitu. Paling itu sih, sama ya terkadang proses perubahan di tiap orang kan beda-beda. Jadi misalkan si A dan B nih gitu. Si A udah merasa menjadi lebih baik, tapi si B nggak merasa ada perubahan gitu. Nah, mungkin di situ sih yang bisa jadi tantangan Oke, ya. tantangannya gitu. Jadi pandangan meskipun udah diupayakan gitu ya, tapi ternyata tetap aja berbeda gitu ya. Benar, kayak gitu. Karena entah ya mungkin mereka juga udah saling mengurangi apa ya, ngotot untuk dengan pendapat udah dikurangi, tapi tetap aja nggak ketemu, itu bisa Betul, jadi ya Becky bisa, sebenarnya gitu ya. Sehingga yang namanya relationship check up itu bisa difasilitasi Oh gitu. dengan counseling couple. Dengan counseling couple Counseling gitu. pasangan. Oke, Betul. oke. Berarti yang saya tangkap, kalau misalkan ternyata kita udah mencoba mempertahankan hubungan dengan pasangan gitu ya,
cuma ternyata ada hambatan gitu ya, hambatan entah komunikasinya ketika misalkan gini, kamu dong cerita mengenai bagaimana hubungan kita gitu ya, terus orang tersebut, iya hubungan aku sangat tidak puas dengan hubungan ini gitu ya. Marah-marah kan akhirnya nggak selesai, nggak sempat membahas mengenai hal yang disyukuri kan nggak Nggak mungkin. bisa, nggak kepikiran. Nihil ya gitu ya. Iya. Room for improvement mungkin banyak banget gitu ya. Bener. Harus ini gitu ya. Nah, ketika ada konflik dan itu tidak bisa diselesaikan dengan pasangan, ya mungkin butuh vendor, Outsourcing. Iya lagi. butuh orang Betul, ketiga betul. gitu ya. Orang ketiga di sini adalah profesional. Profesional, bukan masih. orang ketiga. Bukan yang itu. Bukan Ya yang ampun. itu ya. Ya, itu sih benar banget. Iya. Ya saya pikir itu akan menjadi penting sih supaya mungkin saya melihatnya adalah ya kalau misalkan dalam hubungan ada konflik dan tidak terselesaikan dengan baik akan jadi bias. Kita butuh sosok yang lebih objektif Betul. mungkin ya, sehingga itu nanti akan membantu dalam mempertahankan hubungan. Betul, gitu betul. ya. Oke, nah ini terkait dengan check up lagi gitu ya, check up lagi gitu ya. Kalau tadi mungkin secara umum kita ngobrol gitu ya, tapi itu kan saya melihat butuh waktu dalam 1 bulan mungkin sekali gitu ya, Misalnya. hanya sekali gitu ya. Tapi ada nggak yang itu bisa dilakukan dalam sehari-hari gitu ya untuk bukan medical, listen check up ya. Iya. Oke. Kalau ini berarti lebih ke tips ya, secara umum bagaimana sih caranya untuk mempertahankan green flags gitu. Yang salah satu yang sering sekali disampaikan kalau misalkan ketemu klien-klien couple adalah kalian di satu tim yang sama. Jadi itu bukan aku versus kamu, tapi kita berdua adalah satu tim, kita versus problem. Jadi ketika kita melihat diri kita sebagai satu tim, kita akan mencari apapun masalahnya, biarpun itu di antara aku dan kamu, kita mau hal yang sama, satu visi. Kita mau ini untuk kebaikan kita bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan mindset seperti itu juga, mungkin lebih baik kita melihat hubungan itu sebagai kolaborasi, bukan kompetisi. Kolaborasi. Jadi kalau kolaborasi itu 100% kamu, 100% aku, apa yang bisa kita upayakan supaya lebih baik gitu. Jadi konsepnya udah nggak terlalu zaman lagi kalau bilang you complete me, karena itu 50-50 kan. Nah, padahal hubungan nggak pernah persis 50-50 gitu. Karena kita harus backup dan sebagainya gitu. Gitu. Kemudian ternyata salah satu resep langgeng ya adalah memaafkan. Harus pintar dan harus terampil. Ya oke lah, kalau pintar mungkin is a strong word, tapi terampil itu dibangun dari kita selalu memberi kesempatan buat diri kita, buat pasangan kita, dan hubungan kita belajar letting go ketika perlu, memaafkan dan mencoba kembali. There's always a new day. Yuk kita coba lagi. Gitu. Poinnya adalah tadi yang jadi terngiang saya. Boleh. Gimana tuh? Hubungan ini adalah ya ini bersama-sama gitu kan. Ini bersama-sama. Ini adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Betul. Gitu ya. Karena terkadang ada yang melihat, aduh pasanganku kok ini ya nggak bisa diajak ini bareng gitu ya. Udah aku tinggalin gitu kan. Misalnya. Justru dengan mengerti seperti itu ya harusnya kita bisa ajak gitu ya. Merangkul. Yuk kita rangkul yuk. Kita mau mengajak atau mengarahkan hubungan ini tuh mau kemana. Betul. Gitu kan ya. Itu yang disebut dengan kolaborasi gitu ya. Dan ternyata itu tidak berapa tadi, tidak 50-50 tapi 100% harusnya ya. Sebisa mungkin 200%. Sebisa mungkin 200%, jadi dua ini ya. Betul. Oke. Baik, ada lagi mungkin hal-hal lain yang dalam keseharian setidaknya mungkin buat kita-kita sendiri ya yang itu ya. Bagaimana cara tadi medical check up dan juga medical check up terus Relationship check up gitu. Oke. Relationship check up dan juga mempertahankan hubungan supaya lebih langgeng gitu. Mungkin ini sekalian adalah seperti closing statement kali ya. Betul. Karena penting banget ketika kita ngomongin hubungan sehat atau green flags. Tadi kita udah berkali-kali bilang relationship itu berdua, it takes two to tango. Ya. Jadi yang namanya hubungan itu sudah pasti tidak hanya maunya apa, tapi apa usaha atau effort yang orang berdua ini mau untuk lakukan gitu. Karena kuncinya bukan harus dua orang yang sama persis
pikirannya, sama persis kepribadiannya. Tapi mereka mau mikir bersama-sama. Mau gitu. mikir bersama-sama. Mau berpikir bersama-sama, sebaiknya hubungan ini diapakan, kayak gitu. Jadi dengan memegang itu, harapannya setiap hari selalu ada, oke, apa yang bisa kita lakukan? Selalu memilih untuk membuat hubungan itu works gitu, berjalan dengan baik. Kurang lebih itu sih. Oke, terima kasih Becky untuk quote of the day gitu ya dari sesi hari ini gitu ya, bahwa kita jika pioneers atau kita yang mendengarkan podcast ini punya hubungan gitu ya, kalau kalian punya hubungan, itu hubungan adalah ada dua kepala gitu ya, dua kepala, dan itu perlu saling berkolaborasi, bukan saling berkompetisi gitu ya. Dan kalau misalkan ada masalah, jangan hanya terpaku pada satu pasangan saja atau salah satu saja gitu ya untuk menyelesaikan. Ya, ini kita hadapi bersama, kita alami bersama, harusnya itu juga bisa kita lakukan kira-kira cara apa yang tepat untuk menyelesaikan secara bersama-sama gitu ya. Jadi kalau ada masalah, jangan bilang terserah gitu ya. Terserah itu terlalu pasrah, dan pada ujungnya ya itu hanya satu pihak saja, padahal kita berada dalam hubungan, yaitu ada di dua orang. Gitu, terima kasih banyak Becky untuk waktu dan juga untuk sharingnya, ini sangat bermanfaat. Demikian pioneers gitu ya yang sudah setia mendengarkan podcast ngobrol bareng Pion pada hari ini gitu ya. Jika teman-teman merasa bahwa podcast ini berguna, silahkan download dan juga sebarkan video ini kepada rekan-rekan yang lain gitu ya. Dan apabila pioneers atau rekan-rekan membutuhkan bantuan profesional, terutama kalau dalam sesi ini adalah terkait dengan hubungan gitu ya, bisa menghubungi kemana Becky? Bisa hubungi ke Instagram Pion Clinician @pionclinician, dan bisa ngobrol dengan ahli sesuai dengan permasalahan yang kamu punya. Oke, baik. Demikian untuk sesi podcast ngopi hari ini. Kita akan bertemu lagi di podcast ngopi yang selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.